Oke, assalamualaikum. Nah, sekarang saya sudah berada di TSA Gatot Subroto. Jadi rencananya saya ingin melihat juga mereview dan ingin membelilah kalau memang nanti cocok untuk mengambil mobil XL7. Jadi rencananya nanti kita akan tanya-tanya gimana spesifikasi mobil dari XL7 yang sudah sekitar 1 tahun diproduksi di Indonesia, terutama di Kota Medan. Jadi saya penasaran nih, gimana ini kondisi XL7, kenapa sekarang XL7 itu sangat diminati di masyarakat Kota Medan. Sekarang kita tanya-tanya dulu ya sebelum membeli. Oke, let's go. Sorry Kak, mau saya pingin nanya tentang XL7. Udah ada janji belum? Ya, saya sudah janji sama Om Mahyu. Oh, Om Mahyu. Iya. Oke, makasih. Ya. Halo Om Abdi. Ih, Om. Dalam Om? Baru aja, baru masuk tadi. Sendiri Om? Ya, sendiri. Nggak sama orang rumah? Enggak, ini rencana mau tanya-tanya nih Om. Oh ya, XL7 Om? XL7. Ya, Gimana kemarin nanti? Kita udah cerita di luar kemarin ya. Ini ya. mau nengok fisiknya langsung ya. Mau review Ayo Om, lihat yuk. sekaligus. Nah, ya Om, nih aku sur kali nih Om nengok XL7 nih Om, dari tampilan depannya. Memang dari semua tipe mobil yang lain, saya senang melihat XL7. Jadi saya ingin tahu nih spesifikasinya gimana. Pas sekali Om. Om memang kalau pilih ini memang udah pas. Kenapa? Karena memang di samping dia produk baru, ya kan, dari Suzuki juga produk unggulan kita. Nah, ini bermain dia di kelas low SUV. Low SUV itu kalau untuk di merek lain seperti Terios atau Rush. Seperti itu. Kalau untuk di Mitsubishi Expander, dia main di Expander Cross-nya. Oh gitu. Nah, hanya memang setiap tipe atau setiap merek mobil ini kan ada kelemahan dan kelebihannya. Nah, di sini kita akan tunjukkan kelebihan kita, Om. Oh gitu. Nah, kenapa harus memilih SUV XL7? Karena memang kita untuk di kelasnya dari sisi ground clearance dia lebih tinggi ya dibandingkan dengan pesaingnya. Terus yang kedua, fitur-fiturnya ini yang paling menarik Om. Fitur yang ada di XL7 ini tidak ada di pesaingnya. Oh, gitu. Nah, pertama kita bahas coba di grill depan. Om sendiri bisa lihat ya, kalau untuk di XL7 ini tampilan depan ini cukup gahar Om. Ya cukup garang ya. Terus juga fitur yang kita tonjolkan di sini pertama di DRL-nya. Ini day running light bisa hidup siang malam Om. Oh gitu. Ya kan? Untuk semua tipe Om sama Om? Sama ya? Jadi kalau yang ini tipe apa Om? Ini tipe beta. Kebetulan kita tampilkan di display showroom ini tipe beta, tipe yang menengah ya. Nah, untuk 3 tipe kenapa kita samakan? Karena kita nggak membedakan tiap tipenya nggak dari sisi itu, tapi dari fitur-fitur khusus dianya. Untuk yang seperti DRL, fog lamp itu memang sudah standar mobil sekarang saat ini. Setiap tipe apapun dia harus ada itu. Nah, di samping sebagai fitur ya juga kita tunjukkan manfaatnya. Nah, untuk fog lamp ya biasa membantu pencahayaan mobil ini pada saat keadaan berkabut ya seperti itu. Terus di DR ini juga membantu pencahayaan juga. Hanya memang untuk dari sisi
estetikanya dia lebih manis, lebih indah seperti itu. Nah, Oke, ini Om kita sekarang lihat di tampilan samping ya Om. Ya. Tampilan samping ini Om, mungkin kalau kita lihat ya hampir semua tipe mobil ya sama ya, tapi kita coba kasih yang sesuatu yang berbeda di SL7. Kita di samping itu dari pintu belakang, dari fender ya, dari fender sampai ke belakang dia ada sebuah garis yang cenderung sport aerodinamis seperti itu. Dan fitur apa yang ada di samping ini? Nah, uniknya di mobil XL7 ini Om, yang mungkin kalau kita boleh bilang di setiap mobil sekelasnya itu fiturnya biasa aja. Nah, di XL7 kita hadirkan yang namanya side impact beam. Side impact beam yang ada di setiap pintu ini. Nah, side impact beam yang ada di setiap pintu ini biasanya di mobil 400 ke atas, 400 jutaan ke atas. Nah, di XL7 mobil di bawah 300 ya sudah ada. Nah, mungkin Om bertanya apa sih side impact beam itu ya? Apa itu? Side impact beam itu Om fungsinya untuk meredam ya pada saat tabrakan hebat gitu dari samping kiri atau samping kanan, itu dia akan memungkinkan pintu ini terbuka secara otomatis. Oh, jadi kalau misalnya ada benturan, pintu terbuka. Iya. Oh, gitu. Jadi fungsinya Keren juga ya. penumpang yang ada di dalam mudah Bisa dievakuasi. evakuasi. Nah, Oh, biasanya kalau tidak ada side impact beam, keadaan penumpang di dalam dia terkurung. Terkurung. Biasanya dengan pecah kaca baru bisa menyelamatkan diri. Nah, dengan adanya side impact beam, pintu dia otomatis terbuka. Oh gitu. Jadi misalnya ada benturan, des. Iya, dia pintu langsung terbuka seperti itu. Oh gitu. Jadi mantap. penumpang bisa dengan mudah dievakuasi. Oh, keren. Om, untuk ukuran peleknya ukuran berapa ini Om? Nah, untuk Om bisa kita lihat lebih dekat Om. Untuk peleknya ini dia ukurannya 195 60 16 inci. Nah, jadi kalau misalnya Om hobi modifikasi, saran saya sih di 17 ini masih enak Om. Nah, kalau 18 sih masih ada jarang ya untuk merubah ukuran pelek atau bannya untuk ke 17 inci. Untuk semua tipe, jenis tipe dari Sama. kita sama ya? Sama Om. Untuk ininya. Untuk model peleknya juga sama. Sama ya, modelnya sama. Iya. Ini saya suka nih Om. Ada motif seperti bintangnya nih Om. Oh iya, tanpa sadar kita lihat ini motifnya bintang Om. Motif manis jadi. Iya, kalau kita fokus ke sini ya. Tapi kalau keseluruhan bintangnya nggak kelihatan memang. Jadi ini ada kayak kalau dipandang-pandang ada seperti motif bintang. Ini saya suka nih Om. Dan ini memang kalau untuk baut 5 di situ sudah nampak ya ciri-ciri mobil sportnya. Iya. Di mobil sport itu dia baut 5. Baut 5 ya Om. Nah, kalau di mobil MPV kebiasaannya di baut 4. Baut 4 ya. Gitu. Om, untuk XL7 ini kan Om 3 baris. Jadi yang di belakang nanti Om, kursi belakang bisa dilipat juga Om? Bisa Om. Bisa ya. Nah, jadi kalau misalnya Om mau lihat belakang. Nah, ini menariknya di XL7 ini Om, ketika kita lihat untuk komparasi mobil yang lain. Nah, ini Om untuk di XL7, khusus di XL7 dia bisa diatur kenyamanan duduk di belakang. Nah, jadi dia nggak mentok mati gitu Om. Jadi penumpang belakang tetap merasakan nyamannya walaupun dia duduk di belakang. Seperti itu. Dan ini bisa dilipat rata juga. Oh, bisa dilipat rata. Nah, ini bisa dilipat rata. Ya, rata bangku ya. Nah, ini bisa dilipat. Kursi di baris kedua, ya kan juga bisa dilipat sehingga nanti dia akan kelihatan rata. Rata ya. Jadi ketika misalnya ya si Om misalnya ada perjalanan jauh, memang sih kita nggak sarankan ya Om. Ketika kita jalan jauh kita tiduran di sini itu tidak kita sarankan. Paling tidak untuk letakkan barang bisa luas banget. Iya, muat betul. banyak ya Om ya. Iya, jadi dia rata sehingga bisa memudahkan kita untuk muat barang yang lebih banyak. Terus di sini ada bagasi tambahan ya Om. Oh, ini ada ya Om ya. Bisa kita lihat Om. Nah, ini fungsinya Om, biasanya kalau kita liburan keluarga atau rekreasi, untuk ini dia bagasi yang tambahan ini untuk biasanya untuk pakaian bekas atau makanan bukan pakaian bekas Om. Pakaian basah. Misalnya kita pergi berenang. Iya. Ya kan, atau makanan sehingga tidak keluar aroma makanan tadi karena dia bisa ditutup ya. Ditutup seperti itu. Untuk ini Om, kunci-kunci di mana Om letaknya Om? Nah, ini Om. Kunci Iya. dongkrak. Oh, di situ ya. Ya, jadi Oh, jadi dia nggak makan space ya. nggak iya, makan tempat betul ya. Om. Ini juga menandakan safety juga Om buat kita. Ya, safety-nya apa? Ketika misalnya kita ganti ban, kita nggak payah-payah ngambil
peralatan kunci yang biasanya di mobil-mobil tipe lain di depan ya, di bawah jok kursi bagian kiri. Iya. Nah seperti itu, kita nggak sebut mereknya Om. Nah di sini kenapa kita di sini supaya lebih memudahkan akses kita ngambil kunci dan ngambil ban serap di bawah. Ban serapnya di bawah letaknya. Bisa Om lihat Om, ban serap di bawah. Oh, ban serap ini ya. Gitu. Jadi nggak payah ke depan lagi kita. Ke depan lagi. Iya. Terus space-nya pun nggak makan tempat ya. Iya, Om. Ya. Nggak makan tempat karena bannya udah di bawah. Iya. Oh gitu. Nah di pintu belakang ini Om, ya tetap ada rear defogger ya. Rear defogger ini fungsinya untuk menghilangkan kabut ya. Pemanas lah ya Om ya. Iya, jadi dia fungsinya sebagai pemanas ya kan. Terus juga desain lampunya belakang juga sudah aerodinamis, ngikutin zaman sekarang yang lagi tren ya. Untuk gitu. semua tipe Om. Sama Om. Model sama ya. Sama untuk di belakang. Body kit ini. Body kit, bentuk bumper juga sama. Sama semua ya. Nah, cuman di fitur tambahan yang untuk di tipe Alfa, di tipe Alfa yang paling tinggi Om. Alfa paling tinggi. Karena di spion depan dia ada CCTV, nanti kita bahas ya Om ya. Iya. Nah, itu tampilan kameranya disematkan di sini Om. Oh. Ada satu tambahan kamera lagi untuk Tipe kamera yang bisa merekam perjalanan kita. Jadi nah, tipe Alfa aja tuh ya. khusus tipe Alfa. Nah, di Beta, Zeta dia tidak ada Om. Nggak ada ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini Om. Untuk rope rail ini semua tipe memang ada atau gimana Om? Iya Om. Jadi XL7 ini kan dia memang konsepnya memang sport utility vehicle ya, mobil SUV ya. Low SUV tepatnya Om. Jadi mulai dari tipe Zeta, Beta, Alpha, roof rail memang sudah memang udah sama, memang sudah ada standar pabrik dianya. Oh gitu. Nah, untuk fungsi pintu kiri kanan sama dengan yang di kiri. Yang benturan tadi ya. Iya, ada side impact B-nya juga. Kecuali pintu belakang nggak ada dia Om. Pintu belakang nggak ada ya? Iya. Berarti samping kanan, samping kiri ada ya? Iya. Untuk ini Om? Body kitnya sama Om. Sama semua ya? Sama semua. Oh, gitu. Fender juga sama, ya kan? Jadi untuk tambahan fiturnya, baik tadi di sebelah kiri atau sebelah kanan, dia karena kuncinya sudah menggunakan smart key ya atau intelligent key. Jadi pada saat kita mengunci mobil ini, cukup dengan tombol ini aja Om. Oh gitu. Nah dia terkunci semuanya. Oh gitu. Nah pada saat kita mau masuk ke dalam juga tekan tombol ini aja Om. Ini sudah langsung terbuka. Seperti itu. Nah ini sekarang kita masuk ke interior Om. Ini interior di 3 tipe sama semua Om. Jadi mulai dari Zeta, Beta, dan Alpha. Hanya perbedaannya di fitur-fitur ya. Kalau bentuknya secara umum sama. Bentuk secara umum body-body, sama. semua sama. Ya? Cuman bedanya dia di fitur-fitur. Nah untuk di tipe Alpha, ya, yang paling mendasar di tipe Alpha itu di spionnya nih Om. Nah memang kebetulan kita di tipe Beta nih, jadi spionnya masih biasa. Nah di tipe Alpha, spionnya Om sudah berfungsi sebagai CCTV kalau kita istilah kita ya. Dashcam ya? Ya, jadi kamera yang bisa merekam selama kita berkendara. Jadi fungsinya itu adalah ketika misalnya terjadi accident Om. Nah, di sini ada yang bisa rekaman yang bisa sebagai saksi atau sebagai bukti untuk menyelesaikan misalnya ada accident di jalan seperti itu. Kalau untuk fitur-fitur speedometernya Om gimana? Kalau untuk speedometernya Om sama semua sih. Sama semua. Nggak ada bedanya. Ada beda ya. Di fitur AC-nya yang berbeda Om. Kalau di tipe Zeta dia untuk di cup holder, ya cup holder ini untuk biasa kita letak botol minuman ya. Dia nggak bisa mengeluarkan AC. Oh gitu. Di cup holdernya tipe Zeta. Tapi ya. dia Beta dan Alpha sudah mengeluarkan AC di sini sehingga botol minum yang kita letak di sini bisa berubah menjadi dingin. Oh gitu. Seperti itu. Jadi seperti pendingin untuk minuman lah ya. Berarti dia mengeluarkan AC di dalam itu ya Om. Ya Om. Oh, gitu. Ini untuk tipe manual ini Om. Ini Matic Om. Matic ya. Rencana Om nanti ambil Matic atau manual? Matic Om ya. Lebih gampang ya Om, lebih enak di jalan ya. Apalagi Medan udah macet kan. Medan udah macet, jadi pakai Matic. Iya. Nah di setirnya di Beta dan Alpha sudah ada tombol seperti ini Om. Audio switch control termasuk pengaturan di volume, cari gelombang sinyal radio, juga di unmute atau mute untuk ketika kita menerima telepon. Nah pada saat nelpon kita juga bisa koneksikan ke Bluetooth. Jadi di setirnya ini sudah lengkap dengan Bluetooth, ya kan. Jadi kita fungsikan bisa untuk nelpon atau juga untuk
connect handphone untuk musik atau MP3 gitu. Balatannya udah dibalut ya Om ya. Ya. Ini Om, jadi untuk tombol-tombol nih Om. Ini apa nih Om? Kalau setelan-setelan ini nih, Om. 1 2 3 4 ini gunanya ke apa nih Om biasanya? Nah, ini istilahnya Om namanya auto leveling lamp. Jadi lampu headlamp depan itu bisa diatur ketinggiannya dari sini. Nah, jadi kecanggihan mobil SUV kita kali ini sudah sama kayak mobil di atas 500 Om. Ya, mobil biasanya sedan itu Om. Sedan yang harga 500 ke atas dia sudah ada auto leveling lampnya seperti ini. Nah, fungsinya Om, ini kalau kita setel ke 0, ini standar ya Om. Ini posisi lampunya tuh ke bawah. Nah, ketika kita levelnya 1, 2, 3, 4, 5, posisi lampu itu udah akan ke atas. Oh, berarti ini posisi sorotan lampu ya Om? Ya, sorotan lampu di jalan pada saat malam hari. Nah, manfaatnya apa ini Om? Kan gitu ya. Nah, manfaatnya Om, ketika kita jalan di malam hari, ya kan, kita setel ini ketinggian, ini akan mengganggu mobil yang dari arah berlawanan. Sehingga silau dia lihat mobil kita. Gitu. Jadi supaya sama-sama aman, ya auto leveling lamp ini kita buat standar aja. Gitu. Di 1 atau 2 atau 0 juga boleh. Jadi intinya ini untuk mengatur ketinggian level ya, lampu itu tadi iya, Om ya. seperti Lampu itu. tembak lah Om ya. Ya. Bahasa Medan bilang lampu Iya, tembak. lampu tembak. Nah, di sebelahnya ada parkir. Ini ketika kita nyalakan Om, fungsi suara atau sinyal fungsi belakang dia akan berfungsi bunyi. Tapi kalau kita nyalain, kita matiin seperti ini. Nah, kalau kita nyalain matikan seperti ini Om, ya kita nyalain, pada saat kita attract ke belakang, dia akan menimbulkan suara bunyi. Gitu. Nah, tapi kalau kita matiin, ya pada saat kita attract dia nggak mengeluarkan bunyi apa-apa. Jadi tergantung kebutuhan kita juga Om. Iya. Kalau kita mau nyala sensornya, kita nyalain ya. Ya. Kalau nggak mau kita matikan ya. Yes. Oh gitu. Nah, ini Om untuk di armrest ya, armrest driver ada tombol yang namanya electric foldable mirror. Ini ketika kita tekan Om, nah, Om lihat electric foldable mirrornya berfungsi. Om, ini keren ini Om. Biasanya di mobil lain saya kayaknya nggak ada. Ini terbuat dari apa nih Om? Fungsinya tuh apa nih Om? Ya, jadi Om, armrest itu kan biasanya tangan kita kan sandaran di sini Om. Nah, cenderung kalau untuk ada keringat-keringat di dalam, itu kan dia susah kering ya. Dengan bahan ini Om, dia bisa ngeresap keringat. Iya. Dan juga bisa menghindarin bau. Dari bau ya. Gitu. Nah, di sini ada yang satu yang unik Om. Untuk 3 tipe di XL7 ini semuanya sudah menggunakan bahan karbon Om. Nah, ini sampai mulai dari door trim pintu, dashboard ya, sampai juga door trim pintu sebelah kiri. Jadi nampak kesan mewahnya di situ Om. Sama ini kan kalau untuk tipe varian tertinggi menggunakan panel wood ya. Nah, untuk di R3 Sport bedanya di situ. Panel wood. Di R3 Sport dia sudah panel wood ya. Nah, di XL7 dia kita bedakan di situ. Kita menggunakan karbon. Nah, ini kita coba nyalain ya Om ya mesinnya ya. Dia sudah start engine Om. Oh, start engine. Untuk 2 tipe, Beta dan Alpha dia sudah start engine. Nah, jadi nggak menggunakan kunci lagi Om. Gitu. Terus untuk tampilan MID-nya Om bisa lihat seperti ini, MID. Ini AC-nya Om, kita nyalain Om. Nah, display AC-nya ini sudah digital Om. Ya, digital, jadi bisa tanpa harus main puter ya. Kalau AC yang zaman dulu kan main puter ya. Nah, ini udah sistemnya udah digital. Nah, fungsi AC di sini Om, dia juga bisa berfungsi sebagai heater. Sebagai heater, pemanas, jadi ya pemanas. Jadi heaternya ini kita tinggal putar, suhunya naik ke atas. Semakin tinggi suhunya, maka dia akan nanti akan berubah menjadi panas, heater. Gitu. Untuk belakang gimana nih Om? Nah, untuk AC di sini menariknya di Suzuki ya Om, secara umum ya. Kayak di R3 sama di XL7 itu sama. Ketika kita matikan AC depan, ini kita matiin ya Om ya. Iya. Nah, di belakang masih bisa berfungsi AC. Oh, di belakang Ayo kita lihat Om. Nah, tadi AC depan udah kita matiin ya Om ya. Nah, ini kita coba tes. Nah, Om bisa rasakan. Oh, gitu ya. Jadi dia beda sama yang di depan Om. Gitu. Jadi dia kalau misalnya di depan dimatikan, di belakang bisa masih dinyalakan bisa, tetap ya. iya gitu. Beda sama mobil lain ya. Iya, jadi keistimewaan Suzuki ya di R3 juga sama Om. Jadi ya itu sebuah keunggulan ya Om. Kenapa? Karena kan penumpang depan ketika misalnya dia kedinginan, AC-nya terlalu
dingin, ya kan dia bisa matiin, belakang juga masih bisa nikmati sendiri ya. Iya. Depan mati, belakang tetap hidup ya. Oh gitu. Terus keunggulannya lain Om, biasanya kan charge handphone yang biasa kita colokkan di apa namanya, lighternya ada 3 tempat Om, lighter yang biasanya untuk ngecas handphone. Nah itu kan biasanya di mobil-mobil standar ya di depan aja ya. Nah, kadang-kadang penumpang belakang mau ngecas juga bingung nih, depan masih ngecas. Nah di XL7 ya keluhan-keluhan seperti itu kita atasin Om. Jadi setiap baris di XL7 ini ada tempat ngecas handphone. Yang pertama di depan ya, di dekat persneling ya, itu Om bisa lihat. Iya. Nah di tengah di sini posisinya Om. Ini ya. Oh Ya, ini. gitu. Dan di belakang di bagian kiri Om, di barisan ketiga. Ah ini, Om bisa lihat tuh. Oh di sini ya. Iya. Oh gitu. Jadi semua tempat ada Ya ya. semua tempat ada. Jadi tinggal beli soketnya aja Om. Ya kan, sama itunya, kabelnya, kabel chargernya. Iya. Gitu. Komplit lah Om untuk sebuah mobil keluarga. Dia bisa menjawab semua kebutuhan keluarga Om. Iya. Keren. Nyamannya dapat, safety-nya dapat, modelnya juga dapat Om. Modelnya Om sendiri lihat sangar ya Om ya, garang ya. Garang. Dari depan saya suka memang modelnya. Jadi tampilannya itu memang jadi garang dia. Ini untuk joknya Om, lipatnya gimana nih Om? Bisa dilipat nggak ini? Nah, ini keunggulan juga nih Om di XL7. Beda sama mobil kebanyakan Om. Kalau misalnya kita ingin buat belakang lebih mau keluar, lapang mau masuk gitu ya, atau mau akses keluar masuk ya. Nah di XL7 Om dia bisa dimaju mundurin. Nih Om lihat nih. Nah jadi penumpang mau menuju ke belakang itu aksesnya lapang Om. Jadi nggak perlu ngelipatin Nggak payah ngelipat lagi. Tapi kalau misalnya mau dilipat juga bisa. Dilipat juga bisa. Jadi lebih gampang lagi dia masuk gitu. seperti itu. Kalau di mobil kebanyakan kan ini main lipat sampai ke ganggu. Jadi nggak ngepet kemari Om ya. Nggak bisa geser maju mundur. Cuman kekurangannya yang bisa ngelipat itu dia nggak bisa maju mundur. Iya. Nah di kita memang nggak bisa lipat, tapi bisa maju mundur seperti ini Om. Sehingga penumpang ke belakang pun aksesnya lebih gampang. Keren. Gitu. Nah ini ada armrestnya Om. Armrest. Untuk penumpang di tengah yang duduk 2 orang, jadi bisa sandaran tangan biar lebih nyantai. Keren. Oke Om. Sip. Oke. Saya pengen ngeliat kondisi mesinnya Om. Gimana Om bukanya nih? Boleh Om. Caranya tinggal geser aja Om. Oh geser aja gini ya. Nah tapi di dalam tadi kita udah tarik Om. Tarik ya. Jadi mesin ini Om dia 1500 cc dengan seri K15BT. Yang bahannya aluminium mesinnya Om. Jadi kenapa aluminium? Supaya lebih cepat dingin. Gitu. Kalau misalnya mobil sebelumnya zaman-zaman dulu kan mobil berbahan besi ya. Nah itu proses dinginnya lama kalau misalnya menggunakan besi. Dominan bahannya aluminium ya? Iya Om. Keren. Dan dia lebih ringan. Gitu, lebih ringan dan lebih cepat dingin. Berat ya? Iya. Jadi gimana Om? Penjelasan kayaknya udah cukup Om. Ada lagi mau Om kira-kira masih ada keraguan nggak? Kalau dari sisi spesifikasi sesuai dengan keinginan saya kayaknya udah sesuai Om. Lepas ya Om ya. Apalagi dari sisi body, fitur memang mantap Om. Jadi saya kan selama ini penasaran Om, kenapa ini XL7 di Kota Medan tuh sering warawiri ya? Warawiri di jalanan ya? Di jalanan. Kenapa ini kan baru setahun nih kan Om? Iya betul. Jadi semenjak produksi 1 tahun yang lalu, saya lihat sekarang kok udah rame ini di Medan. Makanya saya penasaran. Iya, gimana nggak rame Om? Fiturnya melimpah. Iya kan, safety-nya dapat, nyamannya dapat, harganya pun terjangkau Om. Om udah tahu harganya belum? Harganya gimana? Ini Om, yuk kita hitung-hitung Om. Oke, ini Om. Kayaknya ini aku udah sur kali nih Om dengan mobil ini Om. Jadi nanti aku minta brosur dulu. Nanti aku akan bawa orang rumah sekalian nanti kita dealkan kalau memang orang rumah cocok. Kebetulan kan ini memang lagi promo Om. Kita masih ada sisa stok 2020. Itu bisa dapat harga spesial. Oh, ada harga spesial. Iya, kalau 2021 nanti kan harga naik Om. Naik lagi ya. Diskon juga makin kecil. Ini kesempatan buat Om ini. Oke teman-teman, itu tadi saya sudah dapat banyak informasi mengenai spesifikasi, fitur, dan keunggulan-keunggulan yang ada di XL7. Jadi saya selama ini kan penasaran gimana spesifikasi dari XL7, karena sekarang sudah banyak di jalan tuh
mobil XL7 berseliweran. Jadi tadi kebetulan saya sudah dapat informasi banyak mengenai kelebihan dari XL7. Dan kayaknya ini memang sesuai lah dengan apa yang saya pilih dan apa yang mau. Oke, teman-teman, sampai di sini aja video saya. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen di Adi Dermawan Channel. Saksikan video-video selanjutnya, tetap dukung channel saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.